Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa wa salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya dan larangan ghibah. Bahaya dan larangan ghibah. Dan ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara kita, sedangkan orang tersebut itu kita menyebutkan tentang saudara kita, baik saudara kita itu ada saudara kita itu tidak ada di hadapan kita. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak ada pada saudara kita, maka kita sama saja telah memfitnahnya. Maka apa saja yang kita sebutkan tentang saudara kita dan saudara kita ini tidak suka, maka sama saja kita telah menggibahnya. Bapak Ibu ikhwani fiddin azani Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Rasulullah SAW mengisahkan tentang adab atau siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang suka menggibah. Apa itu menggibah? Menggibah itu ya kasarannya gibah itu napa? Gosip. Gibah itu gosip napa? Ngrasani tanggane. Mau itu ada atau tidak ada pada diri saudara kita, sedangkan dia ketika itu tidak ada di hadapan kita, sama saja kita menggibahnya. Dan orang yang suka ngerasani, orang yang suka menggibah, orang yang suka menggunjing, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang tersebut, dengan orang tersebut itu diberikan kuku yang terbuat dari baja atau besi, yang dengan kukunya tersebut orang tersebut itu akan mencabik-cabik wajahnya, mulutnya, dadanya, dan anggota badan lainnya. Dan ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah orang tersebut? Itu adalah orang yang ketika di dunia dia suka memakan daging saudaranya. Memakan daging saudaranya, menggunjing, menggibah, ngerasani. Maka hati-hati ketika kita ngerasani, kita gibah saudara kita menyebutkan tentang saudara kita, sedangkan saudara kita ini tidak suka tentang haknya, tentang dirinya, tentang kehormatannya, dan apapun itu. Maka inilah al-jaza min jinsil amal. Balasan seseorang itu sebagaimana yang dia lakukan ketika di dunia dia memakan daging saudaranya. Corok tentunya, jijik. Maka kalau di akhirat dagingnya sendiri akan dia cabik. Kemudian yang perlu kita waspadai juga, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, selain kita dilarang untuk menggunjing, ngerasani saudara kita, tetangga kita juga dilarang untuk mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Apakah misalnya Pak Roy punya domba,
kemudian Mas Tri punya domba, kemudian dombanya diadu. Bukan seperti itu adu domba yang dilarang di sini. Ya itu memang dilarang juga. Kenapa? Karena kita mendolimi hewan peliharaan kita. Maka kita tidak boleh misalnya ngadu domba, ngadu ayam, terus apa lagi? Ngadu jangkrik. Nah itu sama saja kita mendolimi. Kalau dulu zaman kita kecil ya kalau zaman bapak-bapak sekarang saya yakin mungkin ada itu ngadu jangkrik. Soalnya zaman saya masih ketemu. Jadi kadang ngadu jangkrik, ngadu ayam, itu sama saja kita mendolimi ayam tersebut. Ayam nggak salah apa-apa, kemudian diadu. Tambah salah lagi itu ketika ngadu jangkrik, ngadu ayam, itu ada taruhannya, judi. Biasanya kan totoan. Nah, masang yang mana? Karena dulu di kampung saya itu banyak orang seperti itu. Dan astagfirullah ya, salahnya saya ya. Saya dulu waktu masih kecil tuh, jadi pernah suruh nebak yang menang mana. Saya asal-asalan, namanya anak kecil waktu itu saya masih ingat, saya kelas 1 SD. Dan ini sampai sekarang saya sesali. Menang sing ngendi? Sing kai, sing abang. Nebak itu ternyata bener, dan itu jagonya menangan. Pernah suatu ketika suruh nebak lotre. Apa lotre itu apa ya? Nomor itu. Lotre apalah. Lotre yang judi itu loh. Togel, nah kelas togel. Saya pernah nebak togel, ya asal aja nyebut nomornya, ternyata keluar. Sejak itu kalau saya di kampung itu terkenal ini tebakannya itu jitu. Padahal ya mau ngasal. Yo bocah kelas 1 SD nggak ngerti apa-apa. Saya masih ingat itu. Dan ketika saya tahu ternyata tebakannya benar, kok ini orang sering banget nanya, togele sing metu nomor piro? Saya lama-lama kan penasaran. Ya alhamdulillah Allah memberikan kesadaran. Walaupun waktu itu saya kelas 1 SD ya. Nomor berapa yang keluar? Lama-lama orang kok nanya, akhirnya penasaran. Kenapa sih kok sering nanya? Oh, kamu kemarin waktu jawab itu keluar bener togele. Wah, sejak saat itu saya nggak pernah. Ya walaupun saat itu saya juga belum tahu ya kalau togel itu haram anak kecil. Ala kulli hal, kadang kalau ditanya orang itu ya perlu waspada. Termasuk zaman sekarang. Nah, kaitannya apa dengan adu domba? Terkadang ada sebagian orang itu bertanya, mohon maaf, di majelis taklim, di kajian itu nanya tentang permasalahan orang lain. Kemudian kita kadang tidak tahu ya, kita jawab, kemudian jawaban tersebut dipindahkan kepada orang lain. Loh, itu loh, saya kemarin nanya Ustadz Musa di di Masjid Miftahul Jannah Condong Catur kayak gini, haram kamu. Kau nggak percaya coba tanya Ustadz Musa. Tiba-tiba saya nggak ngerti apa-apa, ada orang marah-marah. Kamu kenapa? Kan sering orang seperti itu. Kadang malah bertanya tentang keadaan orang lain. Saling mengadu domba antara ustadz satu dengan ustadz yang lain. Nah ini juga bahaya. Ini kadang kita ini perlu mengetahui duduk perkara orang lain. Karena adu domba ini bahaya sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang melakukan adu domba. Wala tuti kullahammazin mahin, wala tuti kullahallafin mahin. Dan janganlah engkau mentaati orang yang suka banyak bersumpah. Karena orang yang suka bersumpah itu adalah orang yang hina. Apa-apa harus dilabeli sumpah. Kamu ini kan enggak, sumpah demi Allah. Nah, hati-hati. Sumpah demi Allah itu bahaya. Karena ketika kita berdusta, ternyata kita tidak sebagaimana yang disebutkan ya. Kita wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Dan janganlah engkau memperjualbelikan nama Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri orang munafik itu orang yang setiap apa saja dia suka berlindung dengan sumpahnya. Orang munafik itu kan bukan hanya
orang yang yubtinu yubtinu dhahir wa yudhirul batin. Orang munafik itu bukan hanya orang yang menampakkan tidak menampakkan sifat buruknya gitu loh, dan menampakkan yang baik-baik saja. Bukan hanya itu. Orang munafik itu juga orang yang suka bersumpah, dikit-dikit sumpah. Maka kalau ditanya apa hukum bersumpah itu boleh. Orang bersumpah itu boleh. Namun ketika seseorang dikit-dikit bersumpah, maka itu ciri bahwasanya dia adalah orang yang tercela. Salah satu ciri orang munafik. Apalagi kalau bersumpahnya dengan nama Allah. Kemudian hammazin masya'in binamin. Dan jangan pula engkau mentaati orang yang hammaz, orang yang suka meniup-niup, menyebarkan isu-isu masya'in binamim, yang mana orang yang suka menebarkan isu tersebut suka berjalan di antara masyarakat dengan tujuan adalah bisa mengadu domba. Maka orang yang suka mengadu domba, orang yang suka membuat kisruh, membuat tatanan masyarakat itu hancur berantakan karena difitnah sana fitnah sini, hendaklah orang tersebut itu tidak ditaati. Bahkan bukan hanya tidak ditaati, kalau kita tahu orang tersebut itu adalah orang yang sudah melekat pada dirinya sifat suka adu domba, maka ucapannya sekalipun itu tidak diterima. Dia ngomong apa nggak diterima, bahkan persaksian itu nggak diterima, karena itu sudah menjadi wataknya. Nah, pertanyaannya begini, saya jelaskan sekali lagi apa itu adu domba biar tidak bingung. Saya takutnya ada kesalahpahaman, karena seringkali orang itu ketika salah memahami definisi, akhirnya hukumnya itu beda. Kayak contohnya yang lagi rame ini musik, kurang tidak bisa memahami musik, akhirnya jadi ngaco. Padahal yang dipermasalahkan bukan sebenarnya mau musik itu halal haram, itu terserah ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan musik itu boleh seperti Ibnu Hazm, tapi perkataan Ibnu Hazm ini sudah dibantah. Ala kulli hal itu. Sebenarnya yang menjadi titik permasalahan bukan itu. Yang menjadi titik permasalahan adalah surat Asy-Syu'ara yang ditashbih. Hasan bin Sabit itu disamakan seperti pemusik, dan surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik, tidak tepat seperti itu. Silahkan kalau Anda berbicara secara bahasa, mungkin bisa syair itu mungkin bisa diterjemahkan secara bahasa adalah ya nada-nada dan lain sebagainya, mungkin bisa. Tapi menjadi titik permasalahan bukan itu. Dan ini menjadi PR bagi majelis. Nah, saya jadi dari PP Muhammadiyah, karena ini dai-nya ini ya dai Muhammadiyah. Itu di PP, dan ini tugasnya PP, pimpinan pusat Muhammadiyah, untuk untuk menegur beliau. Dan salah satu tugasnya adalah agar seseorang itu tidak mengkultuskan. Buktinya apa? Kiai Ahmad Dahlan saja tidak mau dikultuskan. Tidak ada, tentang makamnya itu terjadi persisihan, walaupun di kalangan keluarga mereka tahu bahwasanya kuburannya di sini yang masyhur. Tapi ada yang mengatakan bukan di sana kuburannya Kiai Ahmad Dahlan. Tujuannya apa? Agar Kiai Ahmad Dahlan tidak dikultuskan, tidak didewakan, tidak dikatakan setiap ucapannya itu adalah seperti wahyu. Maka ini perlu kita, sehebat apapun ustadz, sehebat apapun dai, ya suatu saat pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan, cepat atau lambat. Baik kesalahannya ditemukan disengaja maupun tidak, atau dicari-cari oleh orang yang suka mengadu domba. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adu domba ini gambarannya adalah seperti ini. Jadi misalnya ada si A, si B, dan si C. Si A dan si A ini mengatakan tentang si C. Si
Si C itu orangnya bla 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 bla. Si A ngomong kepada si B. Kemudian si A menyampaikan ucapan kepada si C tentang si B. Tujuannya apa? Agar si B dan si C ini saling bermusuhan. Jadi mengatakan sesuatu yang tidak benar. Bahkan adu domba ini seringkali bukan hanya membuat tatanan masyarakat itu hancur lebur, bahkan bisa jadi membuat seseorang itu terbunuh. Dikisahkan ada salah seorang pemuda. Pemuda tersebut itu suatu ketika dia melamar seorang gadis, ditolak oleh ayahnya. Ayahnya menolak lamaran seorang laki-laki. Karena laki-laki ini sakit hati, akhirnya suatu ketika laki-laki yang bengis, jahat, laki licik ini, dia mengarang sebuah cerita. Suatu ketika dia mendatangi ayah wanita tersebut. Karena sang wanita tersebut dilamar, dia tidak mau kan perempuan kan ketika dilamar dia punya hak jawab ya. Mau apa enggak nikah sama dia? Enggak mau. Laki-laki ini sakit hati. Kemudian dia mengarang sebuah cerita kepada ayahnya. Dia mengatakan, wahai pamanku, sejatinya saya sering melihat anakmu itu dia sering ke sebuah tempat di dekat perkuburan. Dia biasanya ke sana, dia membawa sebuah bantal. Kenapa dia ke tempat dekat perkuburan tadi? Karena tempat tersebut adalah tempat yang paling aman untuk menutupi perbuatan kejinya. Sejatinya saya sering melihat anak perempuanmu itu menemui seorang laki-laki dan dia melakukan sebuah perbuatan yang tercela di sana. Karena orang di sana tidak ada yang melihatnya. Dan itu dibuktikan dia setiap kali ke sana dia senantiasa membawa bantal. Kemudian ayahnya tadi mengatakan begini, kamu tahu dari mana? Saya setiap hari ketemu. Kalau tidak percaya, coba nanti antum, jenengan ini bahasa saya, jenengan datang ke tempat tersebut setiap jam 10 pagi. Dan sejujurnya, nah ini ciri-ciri kadang orang yang suka mengadu domba. Saya itu nasihati kayak gini tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Murni. Dan alhamdulillah, pemuda tadi mengatakan alhamdulillah. Dulu saya ngelamar anak bapak, saya ditolak. Saya malah bersyukur karena apa? Saya mergoki dia ternyata melakukan tindakan asusila dengan seorang laki-laki. Akhirnya bapak tadi tersulut emosinya datang ke tempat yang disebutkan oleh pemuda tadi. Ketika sang bapak tadi berangkat ke tempat tadi, laki-laki yang menebar isu adu domba ini segera mendatangi perempuan yang pernah menolaknya tadi. Kemudian dia mengatakan begini, wahai ukhti, wahai saudariku, sesungguhnya aku tadi ketemu bapakmu di tempat ini dan ini, jalan ini dan ini dekat perkuburan. Dan ketika saya ketemu bapakmu mengatakan, tolong nanti kalau ketemu anak saya, tolong suruh membawakan bantal. Akhirnya yang namanya anak perempuan ketika diperintahkan oleh ayahnya ya manut, pulang kemudian ngambil bantal dibawa ke sana, ke tempat yang disebutkan. Dan ayah tadi ketika melihat anak gadisnya, anak kesayangannya itu membawa bantal, langsung lah bener toh. Ternyata emang anak saya ini nggak bener, ini kurang ajar, berbuat tindakan asusila. Kemudian saking marahnya bapak tersebut itu akhirnya menembak anak perempuannya tadi. Dan setelah ditembak, dia pulang ke rumahnya, kemudian mengatakan kepada istrinya, Bu, alhamdulillah, saya baru saja memusnahkan aib keluarga kita. Maksudnya gimana? Loh, maksudnya gimana?
tadi saya dengar dari ketemu anak kita itu bawa bantal. Nah ini pasti habis berbuat tindakan asusila. Kemudian sang ibu mengatakan, kamu tahu dari mana Pak? Saya tahu dari laki-laki yang dulu pernah meminang anak gadis kita, kemudian kita tolak. Kemudian istrinya mengatakan, sang ibu mengatakan, Pak, coba dicek dulu itu benar apa tidak. Kemudian sang bapak cross check, ternyata apa? Laki-laki tadi sudah kabur. Dan menangislah kedua orang tua tersebut. Dan sang ayah ini akhirnya menyesali perbuatannya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kabar apapun, dicek dulu. Dicek dengan kepala dingin, jangan langsung tersulut emosi, dipikir dulu ini benar apa enggak. Karena seringkali orang seperti itu adu domba. Kajian dipotong, kemudian disambungkan dengan kajian ustadz lain. Ini kalau misalnya ranahnya itu adalah seorang dai. Nah, seperti itu sering. Akhirnya terjadi keributan. Apalagi mohon maaf, terkadang ada info-info berita, ada yang posting di sosial media. Sekarang di sosial media, Bapak Ibu, kita kan tidak tahu siapakah orang di balik akun tersebut. Kadang nama akunnya itu Joko, ternyata siapa? Siti. Namanya Joko, ternyata yang megang adalah Siti. Ini cuma contoh ya. Perempuan. Nama akun di Facebooknya, Instagramnya itu perempuan, ternyata Joko yang megang. Kan kita kadang nggak tahu. Ada juga orang yang sengaja membuat isu. Ini orang, mohon maaf, tag recordnya nggak jelas orang dari mana, siapa, akunnya bukan nama asli, misalnya Agus si Imut, si Gagah Perkasa misalnya, atau misalnya Ikhwan Soleh pahlawan bertopeng, kita nggak tahu kan siapa itu. Entah itu di balik akunnya genderuwo kah, makhluk halus kah, nggak tahu. Kita nggak tiba-tiba kemudian nge-share. Kemudian dia ingin mengadu domba. Si Fulan bin Fulan mengatakan ini halal, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram. Maka orang tersebut itu kafir. Halal darahnya. Loh, hati-hati. Pertama, ketika seperti itu, ini orang beneran apa makhluk jadi-jadian? Kemudian mengatakan seseorang kafir itu nggak sembarangan. Orang melakukan 1-2 kesalahan kemudian langsung dikatakan kafir. Misalnya suatu ketika Pak Ijo nggak nongol sholat maghrib di masjid. Biasanya Pak Ijo ini sholat di masjid, kok nggak ketahuan. Ini mana orangnya? Oh, ini berarti dia nggak sholat. Nggak sholat kafir ini. Oh, tahu dari mana? Maka hati-hati orang-orang yang suka adu domba. Maka orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang seperti ini, ya perlu kita waspadai. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, kisah yang unik, yang bisa kita jadikan pelajaran ketika kita mendapatkan sebuah info. Kisah tersebut diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah kelima. Tapi khalifah itu kan sejatinya cuma ada 4. Khalifah Rasyidin cuma 4. Nah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala suatu ketika didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut mengisahkan tentang sebuah ucapan, sebuah kejadian, mengabarkan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sebuah kabar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menanggapinya demikian. In syi'ta nadarna fi amrik. Wahai saudaraku, kalau kamu mau,
saya akan cross check apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau kabarkan kepadaku. Fa in kunta kadiban fa anta min ahli hadil ayah. Kalau seandainya setelah aku cross check, kabar yang ternyata setelah saya cross check, kabar yang engkau beritakan kepadaku, saya dapati bahwasanya itu adalah kabar dusta, maka engkau masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang dia fasik, suka berdusta, suka bermaksiat, maka hendaklah kabar tersebut itu di cross check terlebih dahulu. Wa in kunta shadiqan fa anta min ahli hadil ayah. Kalau seandainya ternyata apa yang engkau sampaikan tersebut itu adalah sebuah kebenaran, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, hammazin masya'in binamim. Hati-hatilah dengan orang yang suka mengabarkan sebuah berita yang tujuannya adalah untuk mengadu domba. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Karena orang tersebut ketika mengabarkan sebuah berita, menukil sebuah berita, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah kelicikan. Dia tidak ingin kaum muslimin itu damai, anteng. Dan alhamdulillah sekarang Pilpres itu sudah selesai. Saya senang kalau Pilpres sudah selesai. Ribut-ributnya sudah nggak ada kubu-kubuan. Senang. Karena ketika Pilpres, Pilkada, Pileg, ini Pilkada sebentar lagi ya, Sleman. Wah, bentar. Hati-hati. Ketika pemilihan ini tuh kadang seringkali kita ini kita diadu domba. Dan yang paling sering masalah adu domba itu adalah tentang antara hubungan seorang rakyat dengan seorang pemimpinnya. Sering banget diadu domba. Hati-hati. Yang akhirnya apa? Agar ada timbul gejolak masyarakat. Masyarakat itu akhirnya tersulut emosi. Akhirnya membuat demo, kerusuhan, kekacauan, tawuran dan lain sebagainya. Nih orang-orang seperti ini manna'il lil khairi mu'tadin athim. Mereka tidak mau mendapati kebaikan pada umat Islam ini. Mu'tadin athim, mereka orang yang banyak melampaui batas dan banyak melakukan dosa. Orang-orang seperti ini, hatta sampai pun saya kemarin ke Jakarta, alhamdulillah saya diundang oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk menjadi peserta standarisasi dai nasional. Alhamdulillah saya diundang. Nah, ini salah satu curhatannya Majelis Ulama Pusat. Kita ini jangan dikira kita ini di pusat enak. Majelis Ulama Indonesia itu seperti Bika Ambon. Bika Ambon itu kan dari bawah dipanasi, dari atas dipanasi. Banyak kasus kita ini sering dituduh. Itu loh, Majelis Ulama Indonesia kok diem. Ada orang misalnya melecehkan syariat Islam, kok diem? Apa jangan-jangan Majelis Ulama Indonesia ini adalah orang-orang yang pro dengan penghina syariat Islam? dari masyarakat kalangan umat Islam menekan Majelis Ulama, dari atas, dari pemerintah itu menekan juga, itu segera diamankan. Nah, akhirnya serba salah, bertindak ya salah, nggak bertindak juga salah. Banyak kasus-kasus itu ya sebenarnya sudah diselesaikan secara tidak harus ditampakkan di media gitu loh, pelan-pelan. Bahkan terkadang ada beberapa kasus itu kemarin ditanya Kiai Khalil Nafis itu ditanya, kenapa ada sebagian kasus di masyarakat itu MUI Majelis Ulama itu cepat tanggapnya, dan sebagian kasus itu lambat, masyarakat baru merespon, MUI baru bertindak. Nah, ini kadang kita perlu tahu, negara kita ini adalah negara yang punya undang-undang. Tidak setiap hal itu langsung bisa ditangani. Terkadang ada yang perlu menunggu respon masyarakat. Misalnya mohon maaf, di sekitar sini ada tempat kemaksiatan, misalnya ada pelacuran atau minum-minuman keras.
Kadang ada perlu kita tokoh masyarakat atau apa yang merespon tersebut. Misalnya di video kayak seperti A.A. Gym itu diberi contoh. MUI memberi contoh kayak A.A. Gym itu kan di dekat Darut Tauhid itu ada kayak minimarket yang buka 24 jam. Akhirnya biasanya di sana itu kan nggak ada pemuda yang nongkrong sampai malam, orang pacaran, kemudian melakukan maksiat. Akhirnya game ini membuat video, diupload di mana? Di sosmednya. Nah, ketika ada tokoh masyarakat yang merespon, akhirnya apa? Misalnya majelis ulama dan lain sebagainya itu punya apa? Punya dalil gitu loh. Karena kalau nggak ada laporan, itu kadang nggak ditanggapi. Ya kita tahu itu salah, tapi ketika kita langsung meresponnya, misalnya tempat tersebut tuh ternyata dibangun legal, punya perizinan. Kan banyak sekarang, mohon maaf ya, tempat-tempat maksiat itu dibangun legal loh, punya IMB. Bahkan mohon maaf, malah kadang itu masjid yang nggak punya IMB. Tempat maksiat itu banyak yang punya IMB. Kita mau sweeping, mau razia, kan harus mengikuti aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan, malah kita yang bisa disalahkan. Akhirnya apa? Loh, umat Islam itu anarkis, umat Islam itu nggak tahu tata krama, umat Islam itu tidak tahu undang-undang dan lain sebagainya. Nah ini makanya kan kadang perlu kalau ada misalnya Bapak Ibu menemukan di masyarakat ada tempat-tempat yang meresahkan, ya perlu kadang kita laporkan, misalnya laporkan ke RT ke RW, lurah dan lain sebagainya. Kalau sudah dilaporkan atau tidak ditanggapi, ya mungkin bisa untuk membuat keresahan masyarakat, insya Allah. Tapi ala kulli hal ya memang kita ini perlu ketika menanggapi sebuah berita ya kita perlu cross check, jangan sampai kita ini kita gegabah kemudian terjadi penyesalan. Disebutkan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang sebaik-baik kalian, yaitu adalah ketika orang tersebut itu ketika bersama orang tersebut engkau akan mengingat Allah. Adapun orang yang seburuk-buruk manusia adalah seseorang yang al-musya'una bin namimah. Orang yang kerjaannya, hidupnya itu cuman adu domba, menyebarkan fitnah, aib, membuat masyarakat itu tidak tenang. Nah itu seperti itu. Kan zaman sekarang kan buzzer kan banyak, buzzer dibayar. Jangan dikira buzzer itu manusia nyata. Ada yang bukan manusia nyata. Ada yang pakai robot. Zaman sekarang itu teknologi sudah canggih. Tinggal buat akun seakan-akan ada 1000, aktifkan. Bahkan WhatsApp itu bisa. Nomor Bapak itu misalnya dibom WhatsApp dalam sekian detik 1000 pesan itu bisa. Ada itu. Pakai orang enggak? Pakai skrip. Karena kebetulan intinya saya pernah menemukan orang demikian, dia dikirimi WA undian berhadiah bohong gitu. Ini orang ini jengkel, kemudian dia tahu IT, kemudian dikirim skrip, misalnya kamu kalau nggak tobat kamu masuk neraka misalnya gitu ya. Naudzubillah, tapi jangan begitu ya. Mending kamu tobat daripada kamu nanti nyesal di akhirat. Itu dikirim sebanyak 10.000. Ya ini salah gitu loh. Kamu didolimi ya jangan langsung mendolimi seperti itu, ya kirim aja misalnya 3, 4 itu kan. Ya kan kemarin sudah kita jelaskan ya, ketika kita didolimi oleh orang lain kita boleh membalas sekedar setimpal, nggak boleh melebihi. Nah ini akhirnya dikirim kalau nggak salah 40.000 pesan HP-nya. Ya 40.000 pesan ya sebagus-bagusnya HP ya meledak, jebol itu HP-nya. Nah ini dolim, nggak boleh. Zaman sekarang kan buzzer kan seperti itu banyak. Maka orang-orang seperti al-musya'una bin namimah, orang yang suka mengadu domba, menyebarkan berita-berita hoax dan lain sebagainya, al-mufsiduna bainal ahibba, orang-orang yang suka membuat kerusuhan
antara orang-orang yang sudah akur, al-bauna lil bara'il anat, orang-orang yang ketika melihat orang baik itu nggak seneng. Ustadz satu dengan ustadz yang lain itu akur, nggak seneng. Gimana caranya agar jamaah kajiannya ustadz fulan dengan ustadz fulan ribut? Akhirnya apa? Tawuran. Nggak ada loh jamaah pengajian itu tawuran. Jangan dikira. Siapa yang seperti itu? Nah, itu orang-orang jahat. Nggak senang umat Islam itu ngaji, nggak senang umat Islam itu rajin ke masjid. Akhirnya disebar rumor, misalnya Masjid Miftahul Jannah itu adalah salah satu jamaahnya, namanya Pak Rudi misalnya. Itu Pak Rudi itu misalnya DPO, teroris. Nggak ada seperti itu. Ini yang dialami oleh Masjid Surah Ageng Al-Fatah. Masjidnya tempat saya mengambil rumah tahfidz sedikit ya. Itu di sekitar masyarakat itu disebarkan berita bohong bahwasanya ada jamaah namanya itu Pak Rudi, kalau nggak salah Pak Rudi. Ciri-cirinya gemuk, nggak jenggotan, kalau sholat saling sarungan. Itu teroris katanya. Akhirnya kan masyarakat menuduh orang yang sholat di Surah Ageng Al-Fatah itu teroris. Dan akhirnya kan waktu itu ada rumah tahfidz di sana. Rumah tahfidz tersebut akhirnya dituduh apa? Rumah tahfidz untuk penggemblengan apa? Calon-calon teroris. Tapi ada hikmahnya. Akhirnya rumah tahfidz Surah Ageng Al-Fatah itu memiliki surat izin resmi di Kemenak. Jadi kalau ada orang yang ngutik-ngutik, ada orang yang memfitnah, itu bisa dilaporkan. Nah, ini salah satu hikmahnya. Ustadz punya usut, siapa yang dituduh seperti itu? Itu Pak Oki, salah satu takmir, sekretaris yayasan di Masjid Surah Ageng Al-Fatah. Padahal namanya Oki, bukan Rudi. Nah, orang seperti itu banyak. Maka ketika ada berita ya kita kita cross check dulu, jangan sampai kita ini menyesal di akhirat. Kita sudah diadu domba antara saudara kita nggak cross check dulu, akhirnya kita menyesal. Dan orang yang mengadu domba tentu orang tersebut itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengadu domba, dan ketika kita mendengarkan sebuah berita kita cross check dulu, check and recheck. Jangan sampai kita dimakan oleh isu-isu palsu, hoax. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan di sini? Monggo. Misalkan rumah itu untuk menghibah yang punya rumah bisa nggak? Gimana Pak? Kalau seandainya saya punya rumah tak kontrakan, yeah. Rumah itu untuk menghibah. Oh ya, misalnya kita punya rumah, kemudian rumah tersebut dikontrakan. Kebetulan orang yang ngontrak rumah kita itu suka menggibahi kita. Terus kemudian jenengan ngusir gitu, atau gimana? Oh enggak, yaitu urusannya dia, yang gibah dia kok. Tapi ya tugas kita, karena kita kebetulan kita adalah orang yang memiliki rumah tersebut, kontrakan tersebut. Artinya posisi kita ini kan posisi yang diuntungkan. Kita bisa mengancam dia, kamu jangan suka ghibah, atau kamu jangan suka menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita nggak benar. Kalau kamu menyebarkan berita-berita hoax nggak benar, tak usir kamu. Kan kita bisa ngancam seperti itu. Apalagi orang sekarang kalau diusir dari kontrakan, mikir nyari kontrakan susah. Apalagi ternyata siapa tahu ketika dia mencari kontrakan, ternyata misalnya orang rumah atau kontrakan selanjutnya yang ingin dia kontrak, dia tahu bahwasanya orang tadi diusir dari kontrakan sebelumnya karena suka ghibah, suka namimah, suka mengadu domba. Nah, tambah susah kan. Kayaknya kan orang seperti itu bisa berpikir. Nah, ini mumpung kita di posisi yang enak ya, dienakkan, kita posisikan kita lebih di atas, kita bisa mengancam. Nah, kalau seandainya ternyata nanti kita usir beneran, tetap ngeyel, suka ngadu domba, kita usir. Misalnya kalau masih ada sisa uang kontrakan yang harusnya dia ngontrak misalnya 3 tahun, baru ngontrak setahun, ya 2 tahunnya kita kembalikan.
Kita adil seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita tutup dengan taqwatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.